Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Titi Sulistiawati lagi. Nah dokter, sangat menarik tadi obrolan kita pada segmen pertama mengenai seputar kehamilan. Ternyata memang banyak hal-hal yang memang tidak diperbolehkan dilakukan saat hamil muda seperti itu ya dok ya. Nah kemudian tadi kita juga sudah menyinggung tentang 10T. Itu apa dok? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. 10T. Banyak ya mbak T-nya Iya. ya? T, aduh 10T. Ini T pertama biasanya kita lakukan timbang badan. Jadi ibu hamil itu wajib rutin dilakukan penimbangan berat badannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tahu dengan adanya janin di dalam tubuh calon ibu ini kalau ada peningkatan berat badan otomatis terjadi yang normal sehingga janinnya juga tumbuh normal. Tapi kalau berat badannya, timbangannya menurun, itu kita harus waspadai juga. Ini yang T yang pertama. T yang kedua, ini kita harus memeriksa tekanan tensinya. Nah, tensi darah harus kita periksa juga. Nah, ini apa tujuannya? Supaya tahu tensinya ini normal, berlebih atau kurang. Nah, kalau berlebih atau lebih dari normal itu beresiko kepada ibu janin nanti terjadi kehamilan resiko tinggi yang namanya bisa eklamsia. Jadi kehamilan dengan tensi yang tinggi. Nah, bagaimana dengan kehamilan dengan tensi yang kurang? Ini juga berpengaruh juga. Apalagi calon ibu ini, ibu yang hamil mengandung ini kan ada 2 nyawa ya Mbak ya. Benar sekali, dok. Jadi perlu sekali tensinya normal atau bagus, tidak kurang, sehingga kondisi ibunya bisa kuat, kuat atau sehat saat menjalani kehamilan ini. Nah, T yang ketiga, ayo tahu nggak nih Mbak Prima T yang ketiga apa nih? Yang ketiga, dok? Oke, T yang ketiga ini kita perlu juga mengukur tinggi fundus uteri atau rahim seorang ibu bila hamil. Jadi kalau orang hamil normalnya tinggi rahim itu akan bertambah. Jadi bertambah tinggi. Jadi ini akan mengetahui perkembangan dari janin itu. Jadi kalau tingginya bertambah itu janinnya berkembang sehingga kehamilannya sehat seperti itu. Nah, T yang selanjutnya di sini bisa tes laboratorium Mbak Prima. Jadi kita lakukan pemeriksaan laboratorium, ini yang penting sekali yaitu tes pemeriksaan HB. Ya, HB, dan untuk mengetahui anemia enggak nih ibu yang sedang mengandung saat ini. Dan juga kita perlu melakukan pemeriksaan golongan darah. Jadi ibu yang hamil muda ini perlu dilakukan pemeriksaan golongan darah, terutama ini pada kehamilan yang pertama Mbak Prima. Lagi-lagi pada hamil awal. Iya, hamil awal dan pertama hamil. Iya, karena apa? Karena dengan kita tahu bila ibu ini golongan darahnya sudah kita ketahui, seandainya dalam persalinan nanti membutuhkan tambah darah atau transfusi darah, sudah tahu golongan darahnya apa, sehingga akan mempercepat proses penanganan bila mana ibu hamil saat bersalin membutuhkan tambah darah tadi atau transfusi darah. Ya, kalau anemia bagaimana? Nah, kalau anemia ini perlu sekali kita berikan zat besi, Fe, supaya kalau ibu hamil yang anemia ini bisa segera tertangani. Kalau anemia, kenapa harus segera ditangani? Supaya kondisi ibunya saat proses kehamilan sampai dengan nanti saat persalinan itu kondisinya sehat. Nah, saat proses kehamilan sehat bagaimana? Kalau anemia kan supaya badannya tidak lemes, letih, lesu, sehingga janinnya berkembang juga dengan sehat. Nah, saat persalinan kita butuhkan ibunya sehat, tidak anemia apa? Supaya tidak terjadi perdarahan saat nanti persalinan. Karena kalau anemia itu berisiko sekali ibu itu terjadi perdarahan saat kehamilan. Nah, T selanjutnya apa Mbak Prima?
Waduh, apa dok? Kebetulan saya belum pernah hamil ya, belum menikah Mbak Prima ya. belum ya? Oke, berarti ini persiapan Mbak Prima untuk menjadi calon makanya saya seorang menyimak ibu dengan ya. seksama ini, Dok, di Oke. sini. Jadi perlunya apa namanya temu wicara. Temu wicara ini di sini konsultasi dengan tenaga kesehatan nih Mbak Prima. Konsultasi dengan tenaga kesehatan, mungkin ada kehamilan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, dan ini benar-benar perlu didampingi oleh seorang keluarga supaya jika terjadi apa namanya kelainan saat kehamilan itu siap untuk perawatan kehamilannya lebih lanjut. Jadi memang benar-benar perlu pendamping keluarga nih Mbak Prima ya. Peran keluarga sangat penting ya dok. Bener sekali. Jadi nanti Mbak Prima kalau punya suami, suaminya harus siaga nih saat periksa ke tenaga kesehatan, harus benar-benar siaga. Nah, yang selanjutnya apa? Kita perlu mengukur lingkar lingkar lengan. Nah, ini supaya tahu nih kondisi nanti bisa lahir secara normal atau perlu penanganan lebih lanjut. Karena kalau harapannya seorang ibu itu pingin bersalin secara normal. Iya, sangat-sangat jadi benar-benar wanita kalau bisa bersalin secara normal. Jadi nanti Mbak Prima sebaiknya kalau memang sudah jadi calon ibu dan proses persalinan, sebaiknya yang normal saja. Amin. Iya. Nah, menarik dok tentang lingkar lengan ini. Mungkin pemirsa di rumah juga bertanya-tanya, memang apa sih kaitannya lingkar lengan ini tadi dengan persalinan seperti itu? Apakah tentang berat badan atau seperti apa gitu? Oke. Kalau lingkar lengan kita ukur, ini tujuannya untuk mengetahui kondisi dari ibu itu nanti bisa lahir secara normal apa enggak. Dan juga untuk mengetahui lingkar lengan ini kondisi gizinya bagaimana nih. Begitu. Jadi kalau Mbak Prima nih, saya lihat nih agak ditambahin nanti gizinya ya, supaya nanti lingkar lengannya tidak terlalu kecil ya dok. Iya, lebih. Jadi lingkar lengan ini kita fokus untuk melihat kondisi gizi dari seorang ibu yang hamil. Jadi penting sekali untuk mengukur gizi dari ibu hamil supaya seandainya dalam pemeriksaan lingkar lengan itu nanti gizinya kurang, kita harus beri asupan untuk nambah konsumsi makanan yang bergizi, karena ibu hamil ini kan saya tadi bilang berdua dua nyawa, dan otomatis makanan yang harus dikonsumsi juga harus lebih banyak dari saat sebelum hamil. Nah itu jadi pentingnya lingkar lengan seperti itu. Terus tes selanjutnya ini tinggi badan nih. Tinggi badan juga perlu diukur. Iya. Tinggi badan perlu diukur apa? Supaya kita tahu seandainya ibu hamil ini ternyata tinggi badannya kurang dari 145 cm, itu perlu penanganan lebih lanjut. Seandainya nanti proses persalinan, mungkin seandainya tidak bisa melakukan persalinan secara normal, bisa dilakukan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi ya itulah manfaatnya antenatal care. Sehingga jadi saat perkembangan kehamilan sampai dengan persalinan, tujuannya ibunya sehat, bayinya sehat, lahir dengan selamat. Begitu Mbak Prima ya. Luar biasa. Iya. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini ya dok ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya tentang kehamilan yang berisiko tinggi. Itu tadi dokter bahwasannya dokter tadi menjelaskan bahwa jika tensi tinggi ya dok ya, bisa berisiko tinggi. Nah, itu penyebabnya apa sih dok? Kalau boleh tahu dok. Oke. Penyebab dari kehamilan resiko tinggi itu banyak hal ya Mbak Prima. Bisa dari genetik, bisa dari pola hidup dari ibu itu bisa. Jadi bukan mitos nih. Kadang-kadang kan ada mitos juga. Oh kalau makan ini nanti terjadi kehamilannya tensinya tinggi gitu. Enggak. Jadi ada beberapa hal memang sehubungan dengan kehamilan risiko tinggi yang tadi sempat saya sampaikan. Bila tensinya tinggi nanti bisa beresiko terjadi eklamsia saat proses persalinan. Nah ini selain
gaya hidup ya. Gaya hidup sekarang ini kan suka mengkonsumsi makanan-makanan food yang gitu ya, seperti itu. Jadi bahan-bahan kimia ya. Maunya yang Jadi serba instan. iya, jadi bukan makanan yang sehat yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi yang benar mitosnya kalau mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak bahan kimia itu beresiko juga ke ibu dan janinnya. Selain faktor genetik tadi, mungkin dari riwayat keluarga, ada yang saat hamil mungkin neneknya atau orang tuanya saat hamil itu dulu pernah mengalami tensi tinggi, itu juga bisa beresiko kepada wanita yang hamil bila keluarganya ada yang mengalami hipertensi saat kehamilan. Begitu Mbak Prima. Jadi faktor gen sangat berpengaruh. Betul. Ya. Nah, berbicara mengenai makanan nih dok, sering sekali beredar di masyarakat juga ada beberapa makanan yang mungkin menjadi mitos. Ini tidak boleh dimakan saat hamil, ini tidak boleh dimakan saat hamil. Itu benar apa tidak dokter? Mungkin kalau benar, apa sih sebenarnya makanan yang tidak boleh dimakan saat hamil itu dok? Oke, sebenarnya mitos itu ada benar ada tidaknya ya Mbak Prima ya. Kalau yang benar mungkin ya kalau makan pedas nanti beresiko kehamilannya panas kan begitu ya. Ya supaya kita memang hati-hati ya menjaga. Jadi orang tua kita, nenek moyang kita itu memberikan istilahnya peringatan itu sebenarnya ya ada benarnya. Ada tujuannya juga. Iya, tujuannya supaya saat hamil itu kondisinya sehat, saat bersalin juga kondisinya sehat. Jadi kalau makan makanan terlalu pedas, contohnya kita saja kalau orang nggak hamil saja, kalau makan terlalu pedas kan bisa beresiko mungkin bisa diare. Benar. Ya, diare itu bisa berak encer lebih dari 3 kali. Itu kan yang orang nggak hamil aja bisa lemas kalau kita diare. Apalagi kalau kalau wanita hamil, itu kan kalau lemas nanti kan beresiko juga terhadap kesehatan janinnya. Jadi makanan-makanan pedas, terus makanan-makanan yang banyak mengandung lemak itu boleh dikonsumsi, yang penting tidak berlebih. Jadi yang penting bahan kimia yang banyak mengandung bahan kimia sebaiknya tidak berlebih untuk dikonsumsi. Jadi tetap mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, yakni buah, sayur, protein yang cukup. Nah ini bisa ikan, tidak harus daging, tidak harus makan makanan protein yang mahal, bisa protein dari hewani maupun protein dari nabati. Begitu Mbak Prima. Luar biasa, pokok kuncinya jangan berlebihan ya dok. Betul. Ya, luar biasa perbincangan kita pada hari ini. Mungkin dokter Titis bisa menyampaikan kesimpulan ke pemirsa, silahkan. Oke, baik pemirsa Jember 1 TV, bagaimana kita menjaga kehamilan kita supaya dalam kehamilan sampai dengan proses persalinan nanti dalam kondisi sehat ibunya, sehat janinnya, selamat saat persalinan, baik selamat untuk ibunya dan bayinya. Kita tetap harus melaksanakan pemeriksaan di 3 bulan pertama kehamilan. Jadi mitos tidak boleh keluar rumah saat hamil muda itu keluar rumahnya yang bermanfaat, maksudnya pasti tidak ada larangan. Tapi kalau keluar rumahnya tidak bermanfaat itu memang tidak boleh. Jadi keluar rumah untuk pemeriksaan kehamilan itu sangat penting. 3 bulan pertama perlu dilakukan pemeriksaan antenatal care kepada ibu hamil supaya kita bisa mengetahui kehamilan ini sehat atau ada komplikasi, sehingga kita bisa menangani sejak dini bila ada komplikasi dan kita bisa menjaga kehamilan sampai dengan saat persalinan nanti. Saya kira itu Mbak Prima, pesan saya kepada masyarakat, kepada Mbak Prima juga. Luar biasa, kita dapat ilmu banyak sekali hari ini dokter. Wah, terima kasih dokter bermanfaat ya Mbak Prima ya. Terima kasih sekali lagi dokter atas waktu dan Prima. ilmu yang diberikan kepada pemirsa Jember 1 TV yang ada di rumah. Kapan-kapan kita ngobrol lagi lebih lanjut ya dok ya. Aduh, luar biasa. Nah pemirsa, demikian tadi episode ibu hamil muda tidak boleh keluar rumah ternyata hanya mitos. Jika mereka keluar untuk hal-hal yang bermanfaat itu tetap dibolehkan. Saya Prima Kinki mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam sehat.